Dimana jika ada seseorang yang mengucapkan namanya di depan cermin, maka ia akan melepaskan rohnya itu. Buset. Mohon maaf, kereta. Assalamualaikum bud, thank you banget udah mampir ke videoku ini. Oke, karena beberapa hari yang lalu itu kan diriku sudah membahas tentang hantu-hantu lokal tuh, atau hantu-hantu Asia lah ya. Nah, kali ini Elsa akan membahas mengenai hantu barat. Ya, semacam urban legend kayak begitulah ya. Pasti udah banyak yang tahu tentang Bloody Mary. Sosok hantu yang sangat terkenal di sebuah permainan, novel, film, dan sebagainya. Tapi kalian udah tahu belum asal-usul siapakah Bloody Mary itu? Jadi nggak pakai lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Meluncur! Bloody Mary merupakan seorang wanita dalam legenda Inggris dan juga Amerika. Arwah Mary ini bakalan muncul di cermin dan bisa meramalkan masa depan kalian. Kalau ditanya berbahaya atau enggak, yaitu tergantung versi legenda mana yang menceritakannya. Yang jelas wujud Bloody Mary ini adalah sosok wanita berambut panjang dengan mata melotot dan juga berdarah-darah. Adapun versi legenda yang paling terkenal, kita mulai saja dari versi legenda Mary Butworth. Dahulu kala pada abad ke-17, ada seorang wanita yang bernama Mary Butworth. Ia dikenal juga sebagai Mary Worthington. Ia tinggal di sebuah pondok kecil di dalam hutan dengan menjual ramuan herbal. Pada suatu hari di desa tersebut, banyak gadis-gadis yang hilang. Gadis-gadis ini menghilang secara misterius. Lalu orang-orang tersebut menuduh Mary sebagai dalang dibalik menghilangnya para gadis. Walaupun bukti-bukti yang ada itu tidak membuktikan si Mary ini adalah pelakunya. Akhirnya tanpa bukti yang jelas, pada tahun 1741 dia itu dieksekusi mati dengan cara digantung, dan dia pun dikuburkan bersama orang-orang yang dituduh sebagai penyihir. Karena hal itu, di zaman sekarang banyak orang yang memainkan permainan Bloody Mary di atas kuburannya. Adapun versi cerita lain dari Mary Worthington ini ialah dia merupakan seorang penyihir tua di sebuah hutan, yang mana hutan itu memiliki desa yang berpenghuni. Hingga suatu ketika banyak anak kecil yang menghilang tuh, dan gak diketahui kemana hilangnya. Sampai akhirnya banyak penduduk desa yang mencari-cari anak tersebut sampai menanyakan ke penyihir itu, dan penyihir itu menyangkal atas tuduhan yang diberikan. Mau gak mau penduduk itu langsung balik lagi kan ke rumah masing-masing. Tapi warga tetap curiga sama penyihir itu karena wajahnya yang tampak lebih muda. Hingga suatu malam, ada salah satu anak nih yang tidur sambil berjalan. Karena orang tuanya ini belum tidur, alhasil orang tuanya langsung mengikuti anaknya ini bersama dengan para warga. Para warga udah bersiap tuh membawa senjata, membawa senapan, dan ternyata anak ini menemui Bloody Mary. Untuk para warga langsung menembak Bloody Mary itu dong ya. Setelah tertangkap, Bloody Mary ini langsung diseret ke padang rumput dan mengikatnya di sebuah tiang lalu dibakar. Nah, sebelum mati terbakar, dia itu mengucapkan sebuah kutukan, dimana jika ada seseorang yang mengucapkan namanya di depan cermin, maka ia akan melepaskan rohnya itu. Buset. Mohon maaf, kereta. Mana jika ada seseorang yang menyebutkan namanya di depan cermin, maka ia akan melepaskan rohnya dan membalaskan dendam atas kematiannya itu. Adapun versi yang cukup modern dari Mary Butworth ini, yang merupakan sosok wanita yang sangat cantik jelita pada tahun 1960-an. Tapi ia mengalami sebuah kecelakaan nih, yang mengakibatkan wajahnya ini tuh rusak, bener-bener rusak. Jadi langsung berbeda 180 derajat, yang dari cantik langsung menjadi rusak. Kemudian orang tuanya melarang dia untuk bercermin, karena orang tuanya takut pada saat dia bercermin, dia takut sama wajahnya sendiri. Terus dia sedih, terus dia depresi, kan bahaya. Akhirnya di suatu malam, dia berjalan ke kamarnya dan dia melihat wajahnya itu di depan cermin yang sangat besar. Dia kaget saat melihat wajahnya dan dia langsung memecahkan cermin tersebut. Karena shock melihat wajahnya sendiri, ia pun langsung mengambil serpihan kaca dan menusuk dirinya sendiri. Ya, aku tuh metong dong ya. Maka dari itu orang-orang percaya bahwa hantu Bloody Mary adalah arwah dari Mary Butworth. Oke, itu merupakan versi dari Mary Butworth. Adapun versi yang terkenal lagi nih, yakni datang dari kisahnya Mary Tudor. Mary Tudor merupakan ratu Inggris pada tahun 1553 sampai 1558. Jadi cuma 5 tahun lah ya dia menjabat. Ia merupakan anak tunggal dari Raja Hendrik dan juga Putri Catherine. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cerdas. Tapi walaupun begitu, ia mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari orang tuanya sendiri. Hanya karena ia dilahirkan sebagai perempuan, bukan seorang laki-laki. Nah, ayahnya ini pingin punya anak laki-laki untuk bisa meneruskan tahtanya itu. Jadi zaman dulu itu nggak cuma rakyat kecil doang yang mendapatkan diskriminasi, tapi seorang bangsawan pun juga seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi. Dan pada akhirnya di usia dia yang 17 tahun, orang tuanya ini bercerai. Cuman gara-gara ibunya nggak bisa ngelahirin anak laki-laki. Takjal emang tuh ayahnya. Emosi jadinya.
auto Mary Tudor ini diusir dari istananya. Bapaknya kawin lagi sama istri barunya, ternyata istri barunya ini bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Auto dong ya, nih anak laki-laki langsung jadi kesayangan bapaknya. Tapi sayang, sungguh sayang, nih anak laki hidupnya kagak panjang karena dia punya penyakit TBC. Akhirnya mau gak mau tahta ini jatuh ke tangannya Mary Tudor. Emang udah rezekinya kayak begitu ya kan. Mary Tudor akhirnya menjabat menjadi seorang ratu Inggris dan mewarisi tahta bapaknya itu. Namun selama pemerintahannya ternyata dia itu menjabat sebagai wanita yang sangat sadis. Dia bakalan membunuh rakyatnya kalau rakyatnya itu nggak nurut sama dia. Ada sekitar 300 rakyatnya yang nggak mau nurut sama dia, terus dibakar hidup-hidup. Gila kan? Dengan tuduhan melawan kerajaan. Nah ada anjing pokoknya dah. Nah, karena kekejamannya itu, banyak orang yang percaya bahwa arwahnya ini dikutuk dan terperangkap di dalam cermin yang dikenal sebagai Bloody Mary. Ini BTW gue ngomongin Bloody Mary tepat banget depan cermin coy. Gue yang takut dah. Sementara versi lainnya datang dari kisah Elizabeth Bathory. Ini kisah udah pasti banyak yang tahu sih, soalnya emang sadis banget gitu. Elizabeth Bathory merupakan seorang bangsawan yang terkenal sebagai pembunuh berantai dalam sejarah Hongaria dan juga Slovakia. Sejak lahir, si Ellie ini tuh memang menderita epilepsi akibat pernikahan sedarah yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, pada masa itu, diyakini penyakit ini bakalan sembuh kalau misalnya minum darah seseorang yang tidak menderita epilepsi. Di sisi lain, Elizabeth ini memang dilatih untuk kejam sama orang tuanya. Dia selalu menyaksikan hukuman mati dari para tahanan yang terbukti bersalah. Dia juga diajarkan ilmu-ilmu satanisme dan juga sihir yang memang dipercaya oleh keluarganya itu. Ya, karena udah dicekokin nih sama orang tuanya dengan hal-hal yang buruk kayak begitu, alhasil ia tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat sadis. Ia sering melakukan penyiksaan dan juga pembunuhan. Bahkan yang paling parah, ia telah membunuh 650 wanita muda yang bekerja sama dia. Hal itu dia lakukan karena dia percaya dengan mandi darah ia menjadi awet muda. Duh, ada-ada aja kelakuannya bangsawan zaman dulu. Akhirnya pada tahun 1610, perbuatan si Elizabeth ini kebongkar dan dia pun terbukti bersalah. Lalu ia dipenjara di istana Ketis, menghabiskan sisa hidupnya di sana. Karena ritual mandi itulah, banyak orang yang percaya bahwa Elizabeth adalah arwah legenda dari Bloody Mary. Itu semua diberikan dari orang-orang yang telah melakukan ritual Bloody Mary, yang mana ia akan muncul jika kalian memanggilnya. Nah, cara memanggilnya sendiri itu memiliki ritual tertentu. Ritual tersebut harus dilakukan oleh perempuan, Bun. Yang mana perempuan tersebut akan berjalan mundur mengelilingi ruangan sebanyak 3 kali sambil memegang cermin dan juga lilin tanpa penerangan sama sekali, jadi gelap gulita. Setelah itu kalian harus menatap cermin. Kalau ramalan masa depan kalian baik, maka yang muncul adalah calon suami kalian. Tapi kalau kalian diramalkan akan mati, maka yang muncul sebuah tengkorak yang menandakan sebuah kematian. Adapun ritual yang dilakukan di zaman modern dan dipercayakan menampakkan dirinya kepada seseorang yang memang melakukan ritual Bloody Mary ini. Dengan cara dia hanya cukup di depan cermin saja dan memanggil namanya sebanyak 3 kali. Gak usah gue contohin ya, depan gue ada cermin nih. Ia akan muncul sebagai seorang penyihir, hantu, atau mayat yang berlumuran darah. Meskipun banyak orang yang menganggap bahwa ritual Bloody Mary ini itu hanyalah permainan biasa, seru-seruan aja, tapi ada loh yang mengalami kejadian aneh saat mereka melakukan ritual Bloody Mary ini. Dimana ada cerita Bloody Mary ini akan keluar dan mengajukan pertanyaan. Jika si pemanggil ini salah dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka dia bakalan dibunuh, tapi dengan cara tak kasat mata. Nah, kalau kebalikannya, pertanyaan itu bisa dijawab dengan benar, maka Bloody Mary ini akan meramalkan masa depan kalian. Namun di samping itu, sebenarnya ada penjelasan ilmiah juga sih. Para peneliti menyimpulkan bahwa menatap cermin dalam gelap, terus lama lagi kan, itu bisa menyebabkan halusinasi. Nah, itulah beberapa versi dari asal-usul Bloody Mary. Banyak banget ya, BTW versinya, buset dah. Tapi tetap aja, dari semua versi tersebut ada penjelasan ilmiahnya. Ya, kalau menurut kalian bagaimana nih? Sereman lihat Bloody Mary atau sereman lihat wajah sendiri? Atau dari kalian semua ada nih yang udah nyobain ritual Bloody Mary ini, terus mengalami kejadian aneh? Coba komen di bawah, oke? Nah, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Acu. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.